Halo semua, perkenalkan nama saya Rio Willianto, saya mahasiswa Ukrida semester 5. Saya membuat Facebook. Untuk tampilan Facebooknya punya saya seperti ini. Ada bagian email, password, register, lupa password, dan login. Nah, sebelum saya membahas tampilan ini, saya akan ke database saya dulu. Saya membuat database Facebook, mempunyai 4 tabel: user, relationship, post like, dan post. Ketika kita punya user ID, email, passwordnya saya hash jadi tidak terlihat dan nama panjang. Nah, ini relationship atau friend. Jadi ketika misalnya user ID 8 dengan 8 berteman dengan user ID 10, terus ke post like. Sebelum ke post like, ke post dulu. Ketika user ID, misalnya user ID yang 8 tadi memposting message dengan 1, post ID 12. Nah, ketika dia di like, post ID yang tadi 12 itu di like, dia akan muncul dan di like oleh user ID 8. Itu mengenai database yang telah saya buat. Contoh kedua, misalnya user ID 10 membuat sebuah status software engineering menyenangkan, post ID-nya adalah 14. Ketika dia di like, nah, post ID yang 14 tadi di like oleh user ID 10 dan 11 dengan like ID-nya 32 dan 34. Ini akan bertambah seiring bertambahnya like. Nah, misalnya user ID 8, 10, 11, dan 12 ketika ada di sebuah hubungan atau pertemanan, nah 8 dan 10 berteman, 8 dan 11 berteman, 8 dan 12 berteman. Ya, langsung saja kita ke halaman Facebooknya. Contoh, saya akan login. Oke, saya login. Ini halaman awal ya. Beranda buat postingan. Kita akan coba membuat sebuah status. Misalnya 1, 2, 3 aja. Biar cepat. Jadi akan memberikan nama akun saya. Lalu pada tanggal hari ini, status yang telah saya buat, dan jumlah like. Ketika kita like, kita bisa unlike juga. Kita juga bisa like yang punya teman kita. Nah, buat friend kan seperti ini tampilannya. Oke, kita akan mencoba buat akun baru. Misalnya make. Kita akan daftar, lalu akan kembali ke halaman utama, lalu masukkan lagi. Nah, di sini tampilan postingan teman-teman kita yang tadi belum muncul karena kita belum berteman dengan mereka. Nah, ketika kita buka friend, lalu kita add semua orang-orang ini dan kembali ke beranda, nah, maka postingan mereka akan muncul di halaman beranda kita. Kita juga bisa like, misalnya kita like ini. Nah, nanti akan muncul di database bagian post like dengan user ID 13 yang telah kita buat baru dan post ID 12 dengan isi 1. Jadi ini akan muncul ke dalam database. Untuk bagian relationship juga akan bertambah. Nah, user ID 13 akan berteman dengan yang lainnya. 12. Oke, kita juga bisa like lagi, dan akan bertambah di post like. Oke, cukup sekian dari tampilan dalamnya. Lalu jika kalian lupa password, bisa ke forgotten password. Itu kalau nggak buat akun baru. Untuk bagian footernya, ketika diklik akan meng-email sang creator. Oke, kita balik lagi ke halaman awal. Nah, saya akan menjelaskan bagian codingannya. Nah, yang ini, sebelum membuat semuanya, kalian harus
membuat satu file untuk mengkoneksikan antara database phpMyAdmin dengan yang kalian buat. Jadi DB hostnya localhost, DB usernya root, dengan database name-nya harus sama Facebook. Jika berbeda, database tidak akan berjalan. Nah, lalu ke bagian kalau misalnya gagal, dia akan tulisan terjadi masalah. Oke, balik lagi ke login. Dia akan merequire secara satu kali ke dbcon.php. Ya, jika login, memanggil email dan email, password, terus menggunakan perintah SQL select bintang from user where ketika email sama dengan email. Lalu statementnya di execute dan di fetch. Nah, ketika passwordnya benar dan username-nya benar, session akan mulai dan akan pindah ke halaman main.php. Nah, ketika passwordnya salah, dia akan muncul tulisan username atau password salah. Untuk bagian HTML-nya di sini menggunakan Bootstrap dan memanggil juga homepage style.css untuk halaman awal seperti ini. Nah, untuk bagian bodinya, ketika ada email belum punya akun, kalian bisa klik karena tersambung ke register.php. Ketika kita klik di sini, dia akan pindah ke register.php. Gitu juga dengan password, ketika kita mengklik forgotten password, kita akan pindah ke lupa password.php. Untuk tampilan selanjutnya dari div sampai seterusnya tidak ada masalah. Kalian juga bisa buat atau mencarinya dari Google. Oke, kita pindah ke halaman register. Nah, tampilan seperti ini, lalu saya akan menjelaskan. Tidak jauh berbeda dengan PHP yang ada di login. Bedanya adalah di perintah SQL-nya. Nah, untuk perintah SQL yang saya gunakan adalah insert into user, full name, email, dan password. Jadi harus menyesuaikan dengan si database tersebut. Ada user ID, email, password, dan full name. Nah, untuk set lalu bagian line 456 harus disesuaikan dengan database. Lalu statementnya akan di save lalu di execute dan akan pindah ke halaman login. Jadi ketika misalnya kita menciptakan atau membuat akun baru, dia akan kembali ke halaman awal. Nah, untuk bagian HTML-nya, tampilan dari register, saya menggunakan Bootstrap lagi atau script. Style border background dengan warna biru, widthnya 50%. Ini untuk bagian di sininya. Nah, untuk login ada Facebook. Ini ketika kita klik akan kembali ke halaman utama. Untuk login yang sign up akan terhubung ke masing-masing. Kalau sudah punya akun, kita klik akan kembali. Login juga akan kembali. Untuk bagian sectionnya saya menggunakan kontainer untuk bagian kotak yang ini. Div class lagi, div flex justify counter center, jadi di tengah. Excellent center register, jadi tulisan akan di tengah-tengah kontainer ini. Terus form, saya menggunakan form action untuk yang di sini. Itu nama lengkap dengan input classnya from control, text name, placeholder and name. Placeholder ini untuk yang abu-abu ini, yang di dalam sini. Oke, lanjut.
Jika sudah punya akun, bisa klik di sini. Dan Anda akan pindah href.login.php. Oke, untuk bagian footernya sama seperti yang lain. Jadi ketika kita klik, kita akan menghubungi sang creator. Oke, next kita akan ke password. Nah, di sini untuk tampilan lupa passwordnya, menggunakan query select from user where email dengan email. Panggil lagi untuk reset password. Di sini belum sempurna karena masih ada kesalahan. Oke, kita next saja ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam main.php, kita akan menjelaskan bagaimana cek login itu. Jadi ketika sessionnya start, ketika user benar, jadi ketika login benar, oke, dia akan cek login. Jadi jika benar dia akan baik, kalau salah dia akan balik lagi ke login.php. Misalnya passwordnya salah, dia akan merefresh halaman ini. Nah, dia akan merefresh. Oke. Terus saya akan menjelaskan bagian dalam dari main.php. Tampilan awalnya, memanggil satu kali cek login seperti yang tadi saya jelaskan, lalu menginclude dbcon untuk menghubungkannya dengan database. Ketika usernya session mulai, user dengan user ID, untuk date, tanggal. Nah, untuk bagian SQL atau ininya, kita menginsert into post. Jadi ketika kita post sebuah postingan, dia akan menampilkan user ID, message, post data dengan nilai user, message, dan date. Jadi isinya itu user, message, dan tanggal. User, date, dan post. Oke, ketika statement berjalan, dia langsung kembali ke halaman awal. Kalau misalnya gagal, dia akan memberi peringatan gagal membuat post. Ini untuk query-nya, select relationship ID, full name, email, date, user ID, di mana relationship srr, user su, where, case. Oke, ini untuk query-nya. Terus nah, ini untuk ngecek like-nya, query like. Jadi select count from post like ketika post ID dengan post ID, dan user ID sama user. Jadi ketika kita like, dia akan muncul di post ID, di post like. User ID-nya yang tadi kita gunakan user ID ke-13, dan post ID yang dibuat oleh itu ada 16. Oke, terus ketika kita unlike, dia akan delete from post like where post ID sama post ID, dan user ID sama user. Dan ketika kita pencet unlike, kita akan kembali lagi ke main.php. Misalnya kita unlike, post like-nya akan berhilang. Setelah like ID yang 50 tadi sudah hilang. Oke, next. Untuk tampilannya, saya memanggil bootstrap lagi. Dan juga memanggil script.js. Untuk tampilan window, button like, button unlike.
Oke, baik lagi ke main.php. Untuk bagian body saya menggunakan background dark atau hitam. Dan nav kelasnya navdar. Di sini saya ada beranda. Lalu ada friend. Nah, kita bisa add lagi. Oke. Terus menggunakan if class container untuk bagian ini. Nah, ini untuk bagian PHP-nya ketika kita ingin mengupload sebuah postingan. Select post dengan user full ini query untuk post. Untuk post like. Select count untuk menghitung jumlah like counts. Jadi like nya akan bertambah seperti ini. Jadi 3. Ini saya akan turun secara perlahan agar saudara-saudara bisa mengikuti codingan yang telah saya buat. Untuk tombol logout akan langsung ke logout.php. Untuk bagian footernya sama dengan yang register dan lupa password. Nah, untuk logout-nya sendiri, session start, session unset user, kembali ke login.php. Jadi ketika kita logout, kembali ke halaman awal. Oke, kembali lagi saya akan menjelaskan friend. Nah, untuk bagian friend sendiri, dia akan meminta satu kali cek login.php, lalu include database. Untuk query-nya, insert into relationship user ID 1, user ID 2, dan status. Jadi untuk berteman. Bagian dari query, lalu query untuk menambah teman. Di sini belum ada fitur unfriend, jadi saya belum buat. Oke, terus ke bagian headnya saya menggunakan bootstrap lagi dengan style navdar, background, dan bla bla bla. Untuk scriptnya panggil script JS. Untuk bagian body-nya ada beranda dan friend. Lalu saya langsung ke bagian query untuk menambah temannya saja. Nah, di sini. Jadi ketika belum punya nama baru all user, semua user yang telah dibuat, itu akan muncul add, kita bisa menambahkannya sebagai teman. Oke, untuk bagian footer masih sama dengan yang lain. Sekian presentasi dari yang telah saya buat. Terima kasih.